Halo semuanya, kembali lagi di channel ini ya, Cah Pukil. Pukil itu pinter ngakali. Kali ini yang buat youtuber yang pengen mengakali YouTube dengan cara pakai musiknya orang, tapi biar nggak kena copyright. Saya akan sedikit memberi informasi yang pernah saya alami karena saya sudah lama upload video YouTube yang pakai musiknya orang, dan banyak juga yang kena copyright dan ada juga yang enggak. Eh, Banyak juga yang tanya ini lewat media sosial, akan dibacakan oleh teman saya. Kita langsung saja. Apa nih? Kalau buat video tutorial gitar lagu punya orang itu beresiko nggak ya? Kalau buat Lagu-lagu tutorial gitar pakai apa? Lagu-lagu pakai gitar. kalau tutorial gitar enggak, soalnya kan enggak main full, enggak main, maksudnya kan enggak. Cuma main nada. Cuma main nada, maksudnya kalau ini kuncinya apa kan langsung dia main, nggak full nyanyi kan, nggak kedetek sama YouTube kayak itu. Oh, Lanjut lanjut ya lanjut. ya ya ya. Cing banget. Kalau ngambil video lagi nonton konser ngambil video lagi dugem, aman nggak? Kalau video konser atau lagi dugem kan itu rekam sendiri ya, tapi itu sebenarnya nggak boleh, sama bisa diklaim sama yang direkam itu, soalnya video Di video dianggap milik yang direkam. direkam gimana? Jika yang di video nggak terima bisa ngeklaim langsung video, tapi kalau nggak ada laporan itu sah-sah saja. YouTube tidak apa namanya. Oh, berarti itu tergantung yang Mm-mm. punya video Mm-mm. ya. Tapi Oke. kalau dugem atau konser kan itu pakai musik orang. Nah, kalau musiknya jelas banget sama nada yang lagu asli, itu bisa kedetek oleh sistem copyright milik YouTube. Itu bisa klaim. Nah, tergantung pinter-pinteran aja caranya. Kalau cover sih kebanyakan enggak sih, kalau ngerekam kan suaranya nggak jelas ya, mesti berisik-berisik gitu. Oh. Lanjut lanjut. Oh, kalau misalkan udah terlanjur masukin lagu artis, apa harus dihapus sebelum mencapai 1000 subscribe? Terus misalkan dibiarin meskipun satu video yang ada hak ciptanya bisa mengganggu monetisasi, oh, apa itu? Mau monetisasi channelnya ya, Ya, itu kalau tahu saya kalau mengajukan monetisasi itu harus semua video bersih tanpa ada itu buat melancarkan peninjauan channel. Kalau kan itu cuma satu video, yang mending satu video itu dihapus saja daripada nanti baru peninjauan gagal menunggu 1 bulan lagi untuk peninjauan. Mending kalau itu dihapus saja, kan masih banyak video lain pastinya kalau udah dapat 1000 subscriber. semisal saya YouTube pemula, Hmm. itu kan apa? Biasanya kan pakai back song. Hmm. Nah itu kalau cuma apa sedikit ngambil back songnya itu bisa nggak? Kalau cuma sedikit ya itu bisa, kalau sedikit loh. Maksudnya nggak sampai panjang. Maksudnya buat akhiran kayak video-video yang gongnya di belakang itu kan langsung kasih video itu enggak. Kalau bentar menurut saya enggak, soalnya termasuk fair use kan. Lanjut lanjut. Kalau ngambil foto di internet buat Hmm. apa tombel apa buat apa kalau diedit itu melanggar hak cipta nggak? Buat thumbnail doang atau buat dalam video foto-foto itu doang? Ya sama buat foto sekalian sih kalau bisa. Maksudnya buat Saat video videonya itu loh, umpama mau bikin apa musik apa gitu, tapi cuma foto. cuma foto, Kalau tapi dalam fotonya orang bukan foto sendiri. kalau dalam YouTube, peraturan YouTube, kalau cuma foto itu tidak dianjurkan, tidak dibolehkan. Jadi harus video bukan foto. Boleh foto tapi ditambahi dengan komentar, misalkan kayak gini, ada foto terus dikomentar-komentarin. Ya kayak misalkan video yang sering saya tonton ya karena saya suka
videonya One Piece itu kan cuma gambar-gambar, yang prediksi-prediksi itu cuma gambar-gambar, terus dia tambahin pengetahuan dan informasi prediksi-prediksi, menambahkan komentar atau berita, itu bisa. Tapi tetap backsoundnya yang aman ya lagunya ya. Tetap aman, kan ada di YouTube sudah menyediakan. Lanjut. Tutorial simple no copyright. Pakai lagu apa? Yang simple. Tutorial simple No copyright. Tanpa copyright. tutorial pakai musik orang atau Ya bebas. Maksudnya anti copyright lah. kalau tutorial anti copyright ya jangan pakai lagu orang gitu aja, pakai Berarti lagu yang murni video sendiri. videonya video sendiri. Kalau pakai backsound itu carinya di YouTube musik, ada disediakan yang no copyright itu kan bisa banyak, kan bisa dicari mana yang cocok. Kayak motovlog, terus video game sendiri itu ya. Itu kalau mau dimasukin background musiknya cari aja di YouTube, kan ada banyak YouTube musik maksudnya yang no copyright kan banyak. Tapi kalau seandainya kalau bikin musik walaupun yo emang vokal sendiri, gitar sendiri, tapi lagunya orang itu bisa nggak biasanya? Aman nggak ke copyright? Cover berarti video cover. Ya, cover ya. Kalau video cover itu copyright, tetap copyright. Kalau nada sama musiknya masih sama persis itu copyright, kecuali kalau ada sedikit beda, misalkan lagu pop dibikin keroncong itu udah beda banget, soalnya yang didaftarkan di tetap harus izin sama yang punya ya itu. Harusnya gitu, tapi kalau mau kan susah kan, kalau mau izin misalkan YouTuber pemula nggak mungkin lah sama artisnya ngubungin kan. Iya. Izin kan perlu uang juga pastinya. Tapi ada juga sih yang musisi ya udah cover aja gitu ada. Tapi kalau yang mau cover lihat artisnya berarti ya. Lihat artisnya. Kalau yang pengen lolos ya nadanya agak sedikit beda kan, atau musik aransemen bisa, tapi nadanya itu jangan terlalu sama banget. Udah ada aturannya kayaknya ya. Kalau kayak videonya yang Triswaka itu banyak ya sebenarnya, itu ada iklannya, itu sebenarnya banyak yang ngeklaim juga itu, yang nyanyi cover di cafe itu banyak yang copyright. Kan bisa dilihat di deskripsi video yang paling bawah itu, yang klaim siapa kan pasti ada, saya pernah lihat gitu. Ya itu kalau cover gitu resikonya nanti, sekarang kan ketat juga gitu. Susah ya sekarang ya. Susah. Kalau lagu kena hak cipta itu gimana? Kena cipta pasrah atau hapus atau digimanain? Kalau itu video cover lagunya milik orang lain, kena klaim hak cipta, jalan satu-satunya ya dihapus. Nggak bisa. Kalau nggak mau bagi hasil ya? Kalau ya nggak dihapus nggak apa-apa, nggak mempengaruhi akun YouTube. Tapi nanti itu ada iklannya, tapi iklannya tergantung yang ngeklaim, bisa dibagi dua. Tapi kalau YouTube udah setuju monetisasi, sudah ada iklannya. Kalau baru pemula upload orang diklaim, semua uang pasti ke pemilik lagu asli. Berarti tergantung pemilik lagu ya kalau bagi hasil itu ya. Berarti kita tidak bisa memutuskan, cuma bisa memohon istilahnya. Bisa ajukan banding bisa, tapi kemungkinan nggak mungkin dikasih kalau itu, soalnya itu kan label bukan musisinya langsung biasanya. Label rekaman itu ya. Jarang yang pasti yang bagi hasil itu, jarang ada tapi jarang. Kalau Anji Drive itu bebas ya kalau mau di cover lagunya ya. Anji Drive, Manji itu pernah lihat di Hitam Putih, dia ya nggak apa-apa kan, ngebantu juga dia secara tidak langsung kan. Musisi cover itu kan mempromosikan lagunya sekalian mengembangkan bakatnya ya.
Iya, saling menguntungkan lah kalau pikirannya positif. Lanjut, ada lagi nggak? Mau tanya, kalau cover lagu-lagu nih no back song, pokoknya hasil video saya lah, tapi kok masih keklaim hak cipta ya? Gimana? Saya mau Mau cover lagu tapi kok masih kena hak cipta? no backsound. Pokoknya asli video saya lah bang. Tapi kok kasih diklaim hak cipta ya? Kan itu tadi udah dibicarakan. Itu kan tetap kamu cover kan tetap lagunya orang. Kalau nadanya tetap sama walaupun itu video kamu, muka kamu, itu tetap bisa diklaim kan. Yang jadi masalah kan itu lagunya orang. Lagunya orang udah dilabel, udah di apa didaftarkan di YouTube mungkin ya, apa klaim ID, konten ID, bisa kena tetap. Berapa detik copyright? Kalau untuk musik saya kurang paham, belum pernah mengalami soalnya. Selama ini kan saya upload mesti full terus ya, cuma sedikit ambil sedikit, belum pernah. Kalau untuk video untuk gambar itu ada fair use, paling amannya 20 detik lah, tapi harus memuat informasi baru dari video. Terus Gimana cara ngecek video kita aman atau enggak? maksudnya aman dari klaim itu ya? Iya, aman dari klaim, aman dari copyright. Selagi nggak pakai musik orang itu udah pasti aman. Maksudnya video kita sendiri itu udah pasti aman. Tapi kalau pakai video orang sehari 2 hari belum tentu aman. Itu bisa diklaim, misalkan udah seminggu pun atau sebulan bisa. Kalau itu memang pakai musik orang, tahu-tahu klaim masuk ke email, ada pemberitahuan lewat email, itu klaim. Tadi selagi itu pakai musik orang, kapanpun Berarti- bisa diklaim. Berarti emang kalau bikin YouTube yang bertema konten musik video itu, kalau bukan aku sendiri emang sedikit berisiko ya? Ya mas. resiko bisa kan pakai lagu orang itu cuma buat menaikkan channel, atau kalau memang suara kita bagus kita pinjam lagu orang, kita ini kan nanti bisa buat lagu sendiri, kita nyanyikan, kan banyak yang nonton kan. Setidaknya kita udah pakai lagu orang untuk mengenalkan kita, maksudnya suaranya bagus. Ibaratnya cuma untuk menarik popularitas ya. Popularitas dapat dulu, nanti baru bisa bikin lagu sendiri atau video mungkin. Intinya cuma buat apa, cuma bisa apa itu namanya, untuk bisa mencari adsense dulu ya istilahnya ya, Yang penting popularitas dulu, itu penting. Kalau biar popularitas, bisa mendapatkan adsense ya. kalau udah popularitas tinggi udah pasti nanti cepet. Kan memang biasanya kan apa itu, kebanyakan pemula itu kan ya istilahnya seperti saya mau buat YouTube. Kan biasanya kan aturan YouTube kan harus 4.000 jam tayang sama 1.000 subscriber baru bisa mengajukan AdSense kan. Walaupun buat video cover nggak masalah kalau cuman menaikkan popularitas ya. Yang penting kita buat aja dulu, nggak peduli itu nanti Biasanya populer gimana? atau enggak. Yang penting kita bikin aja. Yang penting usahanya ya. Penting usaha, jangan dibully. Kita sama-sama usaha, sama itu kemudian saling mendukung, gitu aja. Terus saya ada trik kalau mau pakai musik orang biar terhindar dari copyright, itu cari musik video cover. Kalau yang mau ambil musik loh, cari musik video cover, tapi yang beda genre, misalnya lagunya sama, liriknya tapi beda genre. Oh, di umpama dangdut di popin atau di reggaein gitu ya. Beda genre. Kemudian kalau pop ke akustik itu masih sedikit masih sama, maksudnya Kan hampir alat musiknya sama. kan masih seputar akustik. Itu kan pop itu kan termasuk ada akustiknya kan. Ada akustiknya. Pop ke akustik
akustiknya tuh nadanya jangan sama persis, maksudnya agak lamain, pokoknya Temponya. temponya jangan sama persis, itu nanti otomatis ke klaim, bisa ke klaim. Saya pernah mengalami soalnya sama yang konser tadi, ada di video saya yang di bawah-bawah, Ya. cek di YouTube saya ini, itu bebas copyright semua, itu ngerekam sendiri waktu konser. Soalnya kenapa? Nggak jelas, YouTube nggak bisa ini apa, detect, konten ID-nya nggak detect, jadi bebas itu bisa. Oh bukan, bukan video yang ini, bukan YouTube yang ini akunnya, yang satunya ada kok. Saya pernah menghasilkan uang dari reupload, bukan reupload sih, pakai cover orang suaranya aja tapi yang nggak copyright, itu udah terbukti di channel saya yang satunya. Tapi sayangnya keklaim ya. Nah itu bisa Tapi diklaim. perbuatan pihak ketiga, tapi kan itu kan. Dan akhirnya juga keklaim juga selang gajian 4 kali, terus ada yang klaim. Mungkin kalau dari klaimnya kan ada di email itu yang klaim siapa, itu bukan pemilik lagu asli, itu ada yang nggak tahu itu gimana caranya, pokoknya ada bukan pemilik lagu asli yang ngeklaim. Belum paham sampai sekarang. Belum paham, mungkin itu didaftarkan di distribusi musik, distribusi itu yang ada kan, yang udah apa namanya, yang pernah aku download tuh, Lupa. semacam semacam apa namanya, pokoknya ada distri musik yang gratis, mungkin lewat itu, kayaknya lewat itu. Terus dari situ kan saya terus download aplikasinya itu, jadi tahu mau coba-coba, nggak tahu dia bisa lolos gimana sampai sekarang, tapi videonya udah saya hapus semua. Tapi itu yang ngeklaim itu hasil nggak ya? Hasil, soalnya kan ada iklannya. Nah, iklannya masuk sana semua, makanya terus saya hapus aja, saya ganti video baru. Nggak mau ambil resiko. Nggak, udah segitu aja ya, pengetahuan kan, informasi dari saya, berbagi pengalaman yang sudah saya alami tentang musik di YouTube, main musik lah, biar nggak copyright gimana. Saya pernah copyright juga akun di apa, suspend pernah. Udah itu aja, kalau ada pertanyaan di kolom komentar. Sekian dan terima kasih, jangan lupa share, like, dan subscribe. Oke, geng. Bye.